hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you want. Ketika kita harus memilih antara cinta atau nafsu. Halo cuy, balik lagi sama gue di Film Bang. Kali ini gue akan menceritakan film berjudul Redeeming of Love yang baru rilis di awal tahun kemarin. Film ini menceritakan kisah seorang pria sangat religius namanya Michael Hosea. Jatuh cinta kepada seorang wanita namanya Sarah. Bukan sembarang wanita, Sarah adalah wanita sewaan. Nah, jadi di sepanjang film kita akan melihat bagaimana Jose harus bergelut melawan antara nafsu nih atau cinta kepada Sarah. Lalu bagaimana jalan ceritanya? Langsung aja yuk kita tonton filmnya cuy. Film ini memiliki latar waktu tahun 1830 di kota California, sebuah kota yang mayoritas penduduknya menjadi penambang emas. Nah, ketika mereka dapat emas, hasilnya malah dipakai buat mantap-mantap. Jadi semua pria yang ada di kota ini harus berebut mengambil undian supaya bisa menikmati seorang perempuan sewaan terbaik di kota ini, namanya Angel. Iya cuy, jadi Angel itu nama panggungnya Sarah. Kita pun dibawa flashback tentang asal-usulnya Sarah. Bapaknya Sarah orang kaya cuy, tapi Sarah ini anak hasil perselingkuhan. Jadi bapaknya Sarah yang bernama Alex hanya datang sesekali aja. Dia datang di saat ingin menggenjot ibunya Sarah. Udahlah anak haram, Sarah juga tidak disayang oleh bapaknya. Justru bapaknya selalu marah-marah sama ibunya kenapa Sarah tidak digugurkan. Sarah hanya bisa menangisi kehidupannya yang seperti ini. Disinilah sosok seorang ibu benar-benar selalu ada untuk Sarah. Dengan sangat bijak ibunya menenangkan Sarah. Semua ini bukanlah kesalahan dirinya. Tidak perlu khawatir karena ibu selalu ada untukmu. Sarah pun tersadar dari lamunannya, diajak untuk menikmati alkohol bersama temannya. Berbeda dengan dua temannya yang mau kabur, Sarah justru sangat nyaman kerja menjadi wanita sewaan. Cerita pun pindah ke pinggir kota. Di sana kita diperkenalkan pada seorang remaja namanya Michael Hosea, seorang petani sangat taat beribadah. Selesai bekerja, Jose selalu bersyukur kepada Tuhan atas semua rejeki yang diberikan kepada dirinya. Begitu juga Jose berdoa kepada Tuhan untuk diberikan jodoh cuy, agar dirinya bisa menikah. Kebetulan hari ini Jose pergi ke kota menjual hasil pertaniannya. Nah, di saat inilah Jose bertemu dengan Sarah. Sarah yang jadi primadona menjadi pusat perhatian semua pria. Walaupun dia tahu Sarah ini tuh wanita sewaan, tapi Jose tidak peduli. Kita pun kembali flashback, Sarah dan ibunya diusir dari rumah. Karena tidak punya pekerjaan, ibunya Sarah pun harus menjalani hidup jadi wanita sewaan cuy. Tahun demi tahun ibunya lalui sampai ibunya meninggal. Nah, semenjak inilah Sarah tidak lagi percaya adanya Tuhan sampai di hari ini. Kebetulan pelanggan pertama Sarah di hari ini adalah Jose. Bukannya digenjot, tapi Jose justru memperkenalkan diri. Namanya Jose dan berniat menikahi Sarah. Dia berjanji akan memberikan kebahagiaan kepada Sarah jika ia mau menjadi istrinya cuy. Sarah pun hanya tertawa karena Jose bukan orang pertama yang berbicara seperti itu. Karena Jose tidak mau menggenjot Sarah, dia pun diusir. Tapi Jose datang lagi esok hari. Lagi-lagi Sarah tidak digenjot. Dia membayar Sarah hanya untuk mengenal dirinya lebih jauh lagi. Ternyata hal ini membuat Sarah jadi bosan. Teman-temannya Sarah pun mencoba menggoda Jose untuk mencicip dirinya. Tapi Jose tetap pada pendiriannya, yaitu menaklukkan hatinya Sarah. Kali ini Jose berpamitan pada Sarah karena dia ingin kembali ke desa, kembali bekerja sebagai petani. Jose minta salam perpisahan, sebuah kecupan. Jangankan kecupan, digenjot pun aku mau, kata Sarah. Tapi Jose lagi dan lagi menolak. Dia hanya ingin menggenjot Sarah ketika sudah halal menjadi istrinya. Di sini Sarah pun bilang apa adanya kalau dia tidak merasakan apapun pada Jose. Sebaiknya kubur-kubur saja angan-angannya dia untuk menikah denganku, kata Sarah. Ya udah, Jose pun pulang dengan kepala tertunduk. Sakit cuy.
Cerita pun kembali flashback setelah ibunya meninggal. Sarah pun dijual ke rumah mantap-mantap. Di sana ia bertugas untuk bersih-bersih, menyapu, dan mengepel seluruh rumah. Sampailah umurnya cukup, dia pun bekerja melayani para tamu yang datang. Suatu ketika bapak kandungnya Sarah nih, si Alec, datang ke rumah ini. Dia pun dilayani oleh Sarah tanpa tahu kalau Sarah anak kandungnya. Nah, setelah digenjot, barulah Sarah cerita kalau dia anak kandungnya Alec. Bapaknya Sarah pun langsung depresi. Dia merasa malu menggenjot anaknya sendiri. Bapaknya Sarah pun bunuh diri. Setelah kejadian ini, Sarah kabur dari rumah mantap-mantap bersama beberapa temannya menagih kapal sampai terdampar di kota California. Sampai di California, Sarah dihianati oleh temannya. Uangnya dirampok, dia dilempar begitu aja. Sarah yang gak punya siapa-siapa harus kembali terdampar di rumah mantap-mantap. Hari demi hari berlalu, membuat Sarah mulai memikirkan tawaran dari Jose, memulai hidup baru dan punya sebuah keluarga. Jadi selama ini uang hasil kerjanya Sarah disimpan sama bosnya. Sarah pun datang kepada bosnya minta semua uang hasil kerja kerasnya. Tentu aja bosnya menolak memberikan uang kepada Sarah. Bosnya menganggap dia sudah memberikan kehidupan yang mewah kepada Sarah. Sarah pun emosi membanting sebuah gelas. Bosnya pun lalu mencekek Sarah dan minta dia untuk berterima kasih. Karena bosnya lah yang menolong Sarah saat mau diperkosa di tengah jalan, cuy. Bosnya pun menyuruh pengawalnya untuk menghukum Sarah. Sarah pun dilempar ke lantai dan akan dieksekusi. Bukannya takut, Sarah justru tertawa sangat lepas. Ya, selanjutnya terjadilah adegan berkategori BDSM ya guys. Ternyata Jose belum pulang ke desa. Di keesokan harinya dia sekali lagi datang ke Sarah untuk mengajaknya menikah. Betapa kagetnya melihat mukanya Sarah babak belur dan penuh lebam. Tanpa pikir panjang, Jose langsung menebus Sarah kepada bosnya, sehingga Jose bisa membawa Sarah keluar dari rumah ini. Kedua temannya Sarah pun sangat bahagia karena bagaikan mimpi seorang wanita sewaan bisa mendapat pria yang tulus dan baik hati menerima dia apa adanya. Sarah pun dibawa ke rumahnya Jose. Di sana Sarah bahkan dilamar. Menggunakan cincin ibunya Jose, Sarah pun diperlakukan sebagai manusia. Tapi di sini Sarah justru menolak. Dia tetap bersikukuh kalau dia tidak mau menikah dengan Jose. Bahkan Sarah lebih memilih kembali ke rumah mantap-mantap, bekerja melayani pria. Jose pun mengungkapkan kalau pernikahan bukanlah perbudakan. Sarah akan bahagia jika dia menikah dengan dirinya. Sarah pun seakan tidak peduli. Ketika Jose lagi di luar, Sarah pun kabur dari rumah untuk kembali ke kota. Betapa kagetnya melihat Sarah udah gak ada di rumah. Apalagi cincin pemberiannya ditinggal gitu aja cuy. Jose buru-buru mengejar Sarah. Dia pun menemui Sarah, bukannya marah. Jose malah memberikan sebuah jaket untuk melindungi badannya Sarah. Jose memberikan pilihan kepada Sarah apakah mau kembali ke kota bekerja melayani pria atau kembali ke rumah membangun keluarga. Ajaibnya, Sarah kembali pulang ke rumahnya Jose. Dengan tulus dan sabar, Jose membasuh kakinya Sarah yang terluka karena berjalan. Dia juga memberi Sarah semangkuk sup hangat yang langsung dimakan dengan lahap oleh Sarah cuy. Setelah perutnya kenyang, Sarah pun bersiap untuk melayani Jose. Tapi Jose masih menolak untuk bercocok tanam bersama Sarah. Hari-hari berikutnya Sarah mulai membantu Jose melakukan berbagai aktivitas di ladang, membantu Jose menanam sayur, memberi makan ternak, dan juga menghabiskan waktu bersama memancing ikan. Perlahan-lahan benih-benih cinta ini udah mulai tumbuh di antara Sarah dan juga Jose. Tapi di malam harinya saat Sarah tertidur, tiba-tiba dia bermimpi bosnya datang untuk menjemput dirinya. Jose segera bangun menenangkan Sarah. Ia pun mengajak Sarah keluar dan duduk di pinggir bukit. Dari sana mereka bisa melihat matahari terbit. Jose meminta Sarah memberikannya kesempatan untuk membahagiakan dirinya. Sarah sebenarnya malu dengan masa lalunya yang menjadi wanita sewaan. Tapi Jose ini gak peduli, masa lalu biarlah masa lalu cuy. Yang penting bagaimana kita menghadapi saat ini dan masa depan. Cakep. Nah, Sarah pun akhirnya mulai menerima Jose sebagai suaminya. Mereka pun kembali ke rumah dan akhirnya bercocok tanam.
Singkat cerita, mantan suami adiknya yang namanya Paul datang ke rumahnya Jose. Di sana ia pun terkaget-kaget melihat Sarah jadi istrinya Jose. Ternyata Paul adalah pelanggannya Sarah. Ia pun tidak percaya orang yang taat beribadah kok bisa nikah sama wanita kayak Sarah. Paul pun gak terima kalau Jose menikah dengan Sarah. Menurut Paul, Jose harusnya nih ya bisa dapat wanita yang sama seperti dirinya, yaitu taat ibadah juga cuy. Tapi di sini Jose malah jadi emosi. Lagi dan lagi, masa lalu biarlah jadi masa lalu. Sekarang Sarah nih udah jadi istrinya. Nah, Paul pun diberikan seekor kuda dan sebuah gerobak supaya Paul bisa membantu dirinya mengelola perkebunan dan pertanian yang Jose miliki. Sarah pun cerita kalau Paul adalah pelanggannya, tapi Sarah lupa kapan melayani si Paul karena bagi Sarah semua pria sama aja. Di malam harinya mimpi buruk kembali mendatangi Sarah. Ternyata Sarah ini pernah hamil. Tentu aja bosnya tidak ingin kehilangan aset berharganya ini. Bosnya pun memaksa Sarah untuk aborsi. Di keesokan harinya Sarah minta Paul mengantarkannya kembali ke kota. Paul pun menuruti permintaan Sarah. Ternyata si Paul bajingan juga cuy. Di tengah perjalanan Paul minta jatah kepada Sarah sebagai upah mengantarkannya. Ya udah, Sarah yang gak punya uang ya langsung membiarkan Paul menggenjot dirinya di balik batu. Setelah sampai tujuan, Sarah pun mengejek Paul yang bermuka dua, minta kuda dari Jose dan menggenjot istrinya Jose. Sampai di kota, Sarah pun cuma bisa terdiam. Rumah mantap-mantapnya rata dengan tanah. Dua temannya tewas terbakar dan bosnya sekarang jatuh miskin. Salah satu orang di sana menaruhkan Sarah bekerja di tempatnya. Sarah pun setuju asalkan dia mendapat 50% dari biaya sewanya. Di sisi lain, Jose yang tahu kalau istrinya kabur tanpa pikir panjang, dia menyusul istrinya ke kota. Jose langsung datang ke kamar demi kamar mencari istrinya. Sampailah di satu kamar, dia melihat saat istrinya lagi digenjot. Jose pun langsung membawa istrinya pulang. Tidak peduli berapapun penjaga yang mencegahnya, Jose tetap membawa Sarah kembali pulang. Di perjalanan, Sarah pun cerita kalau dia juga digenjot oleh Paul. Tapi Jose hanya diam. Sarah pun bingung kenapa Jose selalu menerimanya sebagai istri. Jose pun cuma menjawab dengan satu kata, "Aku mencintaimu." Di malam harinya Sarah pun melihat Jose terduduk sendiri di kandang kuda. Sarah pun sadar kalau dirinya sangatlah kotor. Dia pun mandi di sungai dengan menggosokkan seluruh badannya dengan batu. Tapi Jose lagi-lagi mencegah aksi gilanya Sarah ini. Sarah pun minta maaf kepada Jose karena dia sama sekali tidak mengerti bagaimana cara mencintai orang. Masa lalu yang kelam buat Sarah menjadi trauma. Jose pun juga menceritakan masa lalunya. Ternyata bapaknya Jose punya banyak budak. Jose tidak setuju dengan bapaknya memperlakukan para budak dengan semena-mena. Diam-diam Jose dekat dengan salah satu budak yang sudah tua. Budak inilah yang mengenalkan Jose kepada Tuhan. Jose belajar agama dan ketuhanan dari seorang budak. Dari sinilah kehidupan Jose berubah menjadi lebih baik. Hari-hari berikutnya Sarah mulai belajar menjadi seorang istri, mencuci pakaian, membantu kesehariannya Jose. Tiba-tiba ada sebuah keluarga yang membutuhkan bantuan. Kereta kuda mereka rusak, ditambah lagi istrinya sudah hamil tua. Akhirnya keluarga ini pun bermalam di rumahnya Jose sampai istrinya melahirkan. Karena kebaikan hatinya Jose, anak mereka diberi nama Michael sesuai namanya Jose. Ternyata hal ini membuat Sarah terkena mental. Sarah menceritakan kepada Jose kalau dia tidak bisa punya anak. Saat bosnya mengaborsi dirinya, rahim Sarah juga diacak-acak. Sehingga Sarah benar-benar tidak bisa punya anak. Sarah pun kembali kabur. Dia memberikan cincin pernikahannya kepada seorang gadis. Gadis ini disuruh untuk menikah dengan Jose, sehingga Jose bisa punya keturunan. Sarah kabur dengan menumpang kuda hingga kembali ke kota. Kali ini Sarah bekerja menjadi pelayan restoran, mulai kehidupan baru dengan pekerjaan yang halal. Alhamdulillah restoran tempat ia bekerja ramai banget. Ternyata salah satu anak buah bosnya tahu kalau Sarah ada di kota ini. Mereka pun langsung membakar habis restoran Sarah bekerja. Bosnya langsung datang
mengajak Sarah ikut bersamanya, atau bos yang punya restoran dibunuh. Sarah pun kembali dijadikan wanita sewaan. Sarah didandani sangat cantik dan akan menjadi wanita dengan harga termahal. Di momen inilah Sarah mulai kembali berdoa kepada Tuhan cuy. Berdoa agar diberi kekuatan untuk lepas dari lingkaran setan ini. Akhirnya saat di panggung Sarah menceritakan kisah kelamnya. Kalau bosnya suka dengan anak kecil. Dia memperbudak anak kecil dibeli saat masih kecil. Saat ia remaja, ia dijadikan wanita sewaan. Rahimnya diacak-acak sehingga tidak bisa punya anak. Bosnya pun marah tapi Sarah berusaha kabur. Ia pun kabur dengan membawa 2 orang anak di bawah umur yang dijadikan budak oleh bosnya. Seluruh pria yang ada justru membantu Sarah untuk kabur. Mereka menghakimi bosnya Sarah yang memperbudak anak-anak. Bosnya tewas digantung, menggelantung dan melayang cuy. 3 tahun berlalu, Paul tidak sengaja melihat Sarah. Sarah yang sekarang berbeda cuy dari yang dulu. Dia mengabdikan diri kepada sebuah gereja. Sarah sudah kembali ke jalan Tuhan. Paul datang kepada Sarah minta maaf atas perlakuannya yang sangat bajingan. Paul minta Sarah kembali pulang karena Jose masih setia menunggu dirinya. Sarah pun bilang kalau Jose sudah bahagialah, dia sudah menikah dengan gadis pilihannya. Tapi ternyata yang menikah dengan gadis itu adalah Paul. Sampai detik ini Jose masih terus menunggu Sarah pulang. Akhirnya Sarah pun kembali pulang ke pelukannya Jose. Mereka pun benar-benar mulai kehidupan menjadi sebuah keluarga. Dengan izin Tuhan dan karunia-Nya, Sarah bisa hamil cuy. Anak yang laki-laki sesuai dengan keinginannya Jose. Film pun selesai. Walaupun Jose berkali-kali punya kesempatan untuk menikmati Sarah, tapi Jose selalu menolak. Dia hanya ingin menikmati Sarah ketika Sarah sudah menjadi istrinya. Membangun keluarga, hidup bahagia bersama. Stay halal brother. Sarah adalah wanita paling beruntung. Dapat laki-laki seperti Jose, sangat tulus dalam mencintai dirinya. Menurut gua ini salah satu film yang luar biasa dari segi alur ceritanya. Kalau menurut kalian gimana cuy? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton. Gua cabut dan bye-bye.